Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya habis nurunin bak Lamis ya. Jadi ini ada kendala ya, kata yang punya mobil itu ya. Ini waktu sewaktu mobil udah jalan agak jauh ya, sudah panas, itu buat oper susah masuk, tapi bunyi grek gitu. Tapi kalau masih dingin, kalau masih awalan jalan tuh nggak normal. Tapi kalau udah jalan agak jauh ya, udah berapa puluh kilometer, itu mulai susah. Dan kalau misalkan buat oper mau oper berapa aja, itu bunyi grek gitu, alot ya. Ini penyebabnya itu blendersnya ya, atau mataharinya. Kalau orang bilang itu matahari, ada yang bilang matahari, ada yang bilang degrup ya. Itu udah mulai lemah. Jadi daya bekasnya itu kan ketekan sama deklar ini ya, jadi daya bekasnya udah lemah. Jadi kalau pas sudah panas itu buat oper tuh alot kadang bunyi grek gitu ya. Ini mataharinya atau degrupnya. Ini penting banget ya untuk teman-teman. Ini khususnya supir kan udah banyak pengajar yang bisa bongkar-bongkar sendiri. Jadi nanti biar nggak salah bongkar. Soalnya untuk transmisi atau peneleng itu banyak banget penyakitnya. Ini kan penyakitnya gini. Jadi kalau masih dingin normal. Kalau masih dingin lah, pokoknya belum jalan jauh normal. Tapi nanti kalau udah agak jauh perjalanan, mesin udah panas, ini buat oper susah bunyi ya. Nah ini mataharinya atau yang disebut degrupnya ya. Posisi depan di depan ini, di depan deklar ya. Jadi ini sewaktu belum diinjak, ini neken ke degrupnya. Nah, degrup kan kayak matahari tuh ya. Tuh kan ada bekas-bekasnya tuh, bekas tuh ya. Jadi kalau udah lemah kayak gitu, kalau udah panas buat oper susah ya. Nah ini ada lagi penyebabnya. Ini lagi dibelanjain. Nanti kalau pas ngerakit saya pasang ya, saya bikin videonya. Ini penting soalnya kan nanti juga pasang kampas kopling. Jadi nanti posisi kampas kopling di depan grup. Nah nanti jangan sampai kebalik ya waktu pemasangan. Nanti kalau pas kebalik nanti mobil nggak bisa jalan. Jadi waktu kita pasang kampas kopling tunggu jangan sampai kebalik, bolak-balik bisa dipasang. Tapi nanti kalau pas kebalik nanti mobil nggak bisa jalan. Nanti ya kalau udah ada barangnya nih, ini lagi dibelanjain sama supirnya ya. Jadi tadinya kan cuma ada grupnya, cuman minta sekalian ya, minta biar seumuran sama kampas koplingnya. Padahal kampas kopling nggak masalah ya, tapi udah kemauan yang punya mobil ya nggak apa-apa ya, kita ikutin aja. Ya ini nanti ya waktu udah ada barangnya, saya bikin videonya cara pemasangannya. Biar nggak ini, untuk masang sih gampang ya, pasti karena udah ada tempat bobotnya. Cuman posisi kampas kopling tuh jangan sampai kebalik. Soalnya dibolak-balik tuh bisa dipasang. Tapi nanti kalau kebalik nanti mobil nggak bisa jalan. Dan nanti ya, ini tadi ya penyebabnya ya. Jadi kalau pas mesin masih dingin itu buat oper gampang. Tapi kalau udah panas ya, udah jalan agak jauh, buat oper susah, alot. Nah ini degrupnya atau matahari ya. Tapi ya kan ada lagi, ini saya mau sharing ya sambil nunggu barangnya. Jadi misalkan mau dingin mau panas ya, maksudnya masih baru jalan atau udah jalan cukup jauh, kalau pas buat oper 3, 4 terus 4 ke 3 atau 5 ke 4 atau 3 ke 2 itu bunyi grek gitu ya. Nah, harus pelan banget baru nggak bunyi. Itu sinkromis ya atau gigi kromis. Tempatnya di mana? Di sini. Jadi kita harus tetap bongkar bagian dalamnya. Jadi untuk sinkromis itu yang warna kuning ya, kita harus bongkar. Videonya udah banyak sih waktu kita ganti kromis ya, sinkromis. Tapi misalkan ya pas buat oper, misalkan kita mau oper ya, masukin gigi 2 ke 3, atau tiba-tiba balik lagi loncat ya ke netral lagi, itu hub slipnya ya. Sama kita harus bongkar ini dalamannya ya. Jadi untuk transmisi banyak penyebabnya. Bisa juga misalkan ya gigi udah masuk tapi nggak jalan, itu banyak penyebabnya. Bisa kampas kopling habis, bisa juga lahar transmisi rusak ya. Rusak nggak bisa masuk, gigi nggak bisa masuk.
walaupun masuk nggak bisa jalan itu kalau laharnya rusak. Videonya udah ada ya. Jadi ya, penting banget untuk teman-teman ya. Terus ada lagi ya, ini sering terjadi nih, sering banget terjadi ya, kalau misalkan kita habis ganti kampas kopling atau ganti tegrup, atau kita habis ganti master kopling atas, atau habis ganti master kopling bawah lah, setelah diganti udah normal, pedal kopling udah enak ya, nggak ngeplos, tapi kok buat oper masih alot, susah. Kita setel pedal kopling yang atas, diturunin, dinaikin, nanti bisa normal lagi. Soalnya terkadang ya kalau kita habis ganti kampas kopling atau tegrup, tadinya nggak apa-apa, buat oper enak, cuman slip. Kalau kampas kopling habis kan slip. Cuman kadang-kadang kalau kita habis ganti yang baru-baru, justru malah nanti kalau udah selesai buat oper alot, nggak bisa masuk. Nah caranya pedal kopling ditinggiin lagi setelahnya, nggak selalu sih, cuman kadang-kadang ya, kadang-kadang. Soalnya saya sering ngalamin habis ganti tegrup kok malah buat oper susah, nggak masuk. Nah setelah pedal kopling ditinggiin dulu. Tetapi ya ini, misalkan pedal kopling udah ditinggiin, nah, udah habis setelahnya, mau habis ya, mau pokoknya derajatnya udah habis, tetap susah. Caranya ini kan sendokan nih, ini sendokan atau garpu trek laher nih. Ini kan dapat master kopling bawah ya. Nah di kopling bawah ada stutnya nih. Ini saya ambil contohnya nih. Nah ini yang saya lepas dulu nih. Ini kan di sini nih. Nah ini lepas dulu. Kita sambung pakai apa? Sambung pakai behel atau baut 12. Nyambungnya di sini ya, jangan di sini. Ini kan buat nyantol ini. Nyambungnya di sini nih. Sekitar 1 cm atau 1,5 cm. Videonya udah banyak sih ya. Jadi waktu itu saya habis ganti tegrup pernah, terus habis kampas kopling pernah, habis ganti master atas pernah. Setelah diganti kok malah nggak bisa masuk, padahal pedal kopling nggak nyeplos. Nah, akhirnya apa, saya sambung pakai bekasan baut 12, pakai bel juga bisa, yang penting gedenya segede ini ya, yang penting panjangnya sekitaran 1 cm atau 1,5 cm. Yang disambung yang sini belakang, jangan yang ini kan buat masukin nih. Nah ini kan dapat master bawah, yang ini ya sendokan, ini fungsinya buat maju mundur sewaktu kita menekan pedal kopling. Ini kan akan ke belakang ya. Nah ini dorong trek lahernya, dorong matahari atau tegrup. Ini ya sekelas ring aja. Terus ya misalkan pedal kopling kok keras, tuh banyak banget penyebabnya. Di antaranya terkadang minyak koplingnya udah kotor ya, bisa juga karena apa, master kopling bawah ini di sini ya, ini kadang-kadang karetnya pistonnya bergerak macet ya. Tuh terkadang kayak gitu. Nah, bisa juga ini kan trek laher. Nah ini kan kalau katakan pedal kopling kan engine mati mundur tuh. Nah ini biar pedal kopling enteng, caranya gampang, videonya udah banyak ya. Ini dikasih apa, oli, kalau enggak WD nggak apa-apa ya, itu semprot anti karat ya. Jadi caranya gini, nah, ini kan ada tutup debunya ya, buka dikit, kita semprot pakai WD. Cuman bagusnya pakai pakai oli, kan ada tuh tempat oli yang kita pencet keluar ya. Kalau enggak pakai aqua nggak apa-apa, aqua ya, betul aqua ya, diisi oli, terus tutupnya dikasih selang. Nah nanti masukkan dari sini, pencet, nanti kan keluar dari sini. Nah, setelah keluar ini dibasahin nggak apa-apa, pakai oli. Nah, setelah basah ya, tapi ini buka dulu ya, ini karetnya sedikit dibuka, setelahnya masukin, pencet. Kalau oli udah keluar, pedal kopling dikocok-kocok ya. Nanti kan kalau udah dikocok-kocok kayak gini nih, maju mundur. Nah mau pakai oli boleh, pakai BD boleh ya. Setelah dikocok-kocok, ulangi lagi. Nah ini buka lagi, kasih oli lagi, kalau enggak sambil pakai WD. Nah, lakukan beberapa kali ya, tapi setelah dikasih oli jangan lupa pedal kopling selalu dikocok-kocok. Nah, ini biar rata ini ya. Nah, jadi ini ya, ini kan trek laher
fungsinya cuman maju mundur aja nih. Ini si muter nih, kan muter nih. Cuman fungsinya kalau kita tekan pedal kopling cuman maju mundur. Nah, kalau ini banyak kerak, otomatis pedal kopling jadi keras. Nah, jadi ini semakin licin, pedal kopling semakin empuk ya. Coba aja coba ya. Nanti teman-teman ya, misalkan kok pedal kopling keras, ini ada, ini dibuka, karet debunya, buka dikit, masukin oli ya. Nah, cuman kan kalau pakai tangan susah, soalnya kan jauh. Makanya aja pakai botol aqua, dilubangin, kasih selang dikit, nanti pencet nanti ke sini. Kalau nggak beli itu, kan ada tempat oli yang dipencet keluar ya, itu malah enak tuh. Kalau nggak punya oli ya pakai WD nggak apa-apa, semprotin biar kena ini tek lahar. Setelah tek lahar, dan nanti ini dikocok-kocok. Nah, misalkan ada yang nanya, oh nanti kena kampas kopling nggak? Aman, kan posisi kampas kopling di depan dekrup. Nah, posisi trek lahar di belakang dekrup. Nanti kalau misalkan olinya apa tuh kebanyakan atau WD-nya kebanyakan kan jatuh ke bawah, jadi nggak masuk ke kampas kopling. Ini udah sering saya lakukan dan alhamdulillah ya, itu benar-benar berhasil ya. Syukurnya juga udah bilang tadi empuk ya. Jadi untuk pedal kopling yang keras banyak penyebabnya banyak. Bisa nih ya, cek laharnya banyak udah kerak, bisa juga master kopling bawahnya berkerak, bisa juga minyak koplingnya, minyak remnya ya udah kotor banget, atau bisa juga dekrup atau tek lahar udah lemah. Jadi masalah kopling banyak banget penyebabnya. Ini ya, ini belum datang nih supirnya, lagi beli nih, beli kampas sama dekrup nih. Nanti waktu masang saya bikin ya videonya, biar nggak salah ini, biar nggak kebalik ya, soalnya nanti kalau masangnya kebalik kampas koplingnya nanti mobil nggak jalan, soalnya nanti bolak-balik bisa dipasang, cuman kalau kita salah pasang kebalik nanti ada masalah. Ya nanti ya, saya nunggu ya. Ini saya mau bersih-bersih dulu ya, saya bersih dulu nih, mau saya kasih oli nih biar semakin enteng nih. Ini sih nggak macet, cuman kan ini banyak kerak tuh, kotoran tuh. Ya nanti semakin licin, nanti pedal kopling jadi semakin tambah empuk ya. Semoga saya dulu, saya bersihin dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.